Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Materi kali ini yang kita bawakan yaitu Income System 2010. Selanjutnya, untuk nama kelompok kami, yaitu dengan saya sendiri, Muhammad Faisal Muharram, dengan NPM 2021 Yang selanjutnya ada, Perkenalkan nama saya Naila Rayu Marsyanda dengan NPM 2021 145 00655. Dan saya Deni Dermawan dengan NPM 2021 145000688. untuk pembahasan kali ini, yang pertama ada definisi income, yang kedua ada jenis-jenis income. Untuk materi yang pertama yaitu definisi income. Income atau bisa juga disebut International Community Term adalah aturan standar internasional yang digunakan dalam transaksi global, diterbitkan oleh International Chamber of Commerce di Paris, Prancis. Aturan ini menjelaskan hak dan kewajiban penjualan dan pembelian dalam mengirimkan barang internasional, termasuk pengiriman barang, penanggung jawab, biaya, dan resiko. Ikram membantu penjualan dan pembelian memahami hak dan kewajiban mereka, memberikan kerangka kerja yang jelas dalam mengirimkan barang antar negara, dan penting bagi semua yang terlibat dalam perdagangan internasional. Menurut Suwarno 2012, income merupakan seperangkat peraturan yang dibuat untuk menyeragamkan penafsiran perdagangan yang menetapkan hak dan kewajiban pembeli dan penjualan dalam memaksimalkan penyebaran barang. Income adalah aturan kesepakatan swasta yang disusun oleh International Chamber of the Community. Mengingat income bukan merupakan instrumen hukum publik, maka sifat dasar penggunaan income adalah sukarela. Next. Pentingnya income dalam perdagangan internasional yaitu ada tiga. Standarisasi. Income memberikan standar internasional yang konsisten bagi pelaku bisnis di seluruh dunia. Oleh karena itu, penjual dan pembeli dapat memahami kesepakatan mereka dengan menggunakan bahasa yang sama. Yang kedua ada kejelasan. Income mendefinisikan dengan jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak, penjualan dan pembeli, dalam mengirimkan barang. Definisi yang dijelaskan dan detail mengenai tanggung jawab penjual dan pembeli, biaya dan risiko selama transportasi dapat membantu penjualan dan pembeli dalam memahami hak dan kewajiban mereka dalam setiap tahap pengiriman. Yang ketiga ada penyelesaian sengketa. Jika terjadi selisih selama transportasi barang, income dapat memberikan acuan untuk menyelesaikan masalah ini. Jika aturan income diterapkan, kedua belah pihak dapat merujuk definisi jelas dan detail mengenai hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian pengiriman barang, sehingga dapat membantu mengurangi masalah dan mempercepat penyelesaian selisih. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nayala Rahayu Marsyada. Dipersilakan. Baik, terima kasih Faisal. Di sini saya akan menjelaskan terkait jenis-jenis Incoterms. Incoterms 2010 terdiri dari 11 istilah yang dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama ada istilah untuk semua moda transportasi dan istilah khusus untuk transportasi laut dan pedalaman.
Yang pertama, istilah untuk semua mode transportasi itu ada Ex-Works, yaitu penjual menyediakan barang di tempat kerjanya, membeli menanggung semua biaya dan resiko. Jadi Ex-Works itu artinya penjual hanya menyediakan barang untuk diambil oleh pembeli di tempat penjual itu sendiri atau di tempat lain seperti gudang. Penjual tidak bertanggung jawab atas pemindahan barang ke kala transportasi. Siapapun yang mengambil barang tersebut dari tempatnya, termasuk juga siapapun yang mengambil barang tersebut dari tempatnya, termasuk juga segala prosedur ekspor, ataupun segala biaya dan risiko terhadap kerusakan dan kehilangan barang beralih dari penjual ke pembeli pada saat itu dan di tempat itu. Selanjutnya ada FCI atau Free Carrier. Free Carrier itu penjual menyerahkan barang ke pengangkut yang ditunjuk pembeli. Penjual bertanggung jawab hingga barang diserahkan. Lalu ada carriage pay toll, yaitu penjual membayar biaya pengangkutan hingga tujuan. Resiko berpindah ke pembeli setelah barang diserahkan ke pengangkut pertama. Selanjutnya ada CIP atau Carriage and Insurance Pay Toll, itu itu sama aja seperti CPT, tapi penjual juga menyediakan asuransi minimal. Selanjutnya ada DAT atau Delivered at Terminal, yaitu penjual menanggung biaya dan resiko hingga barang tiba di terminal yang disepakati. Lalu ada DAP atau Delivered at Place, yaitu penjual menanggung biaya dan resiko hingga barang tiba di tempat tujuan, tidak termasuk biaya bongkar muat. Selanjutnya ada DDP atau Delivered Duty Paid, yaitu penjual menanggung semua biaya dan risiko termasuk biaya masuk dan pajak hingga barang tiba di tempat tujuan. Lalu ada istilah khusus untuk transportasi dan laut pedalaman. Yang pertama itu ada FAS atau Free Alongside Ship, yaitu penjual menanggung biaya dan risiko hingga barang ditempatkan di samping kapal di pelabuhan pengiriman. Pembeli menanggung biaya dan risiko dari titik tersebut. Lalu ada FOB, yaitu Free On Board, yaitu penjual menanggung biaya dan risiko hingga barang dimuat ke kapal di pelabuhan pengiriman. Risiko berpindah ke pembeli setelah barang berada di atas kapal. Selanjutnya ada CFR atau Cost and Freight, yaitu penjual membayar biaya pengangkutan hingga pelabuhan tujuan. Risiko berpindah ke pembeli setelah barang dimuat ke kapal. Yang terakhir adalah CIF atau Cost Insurance and Freight, yaitu mirip dengan CFR, tetapi penjual juga harus menyediakan asuransi minimal untuk barang selama dalam perjalanan. Selanjutnya ada penjelasan lebih detail terkait eh, EXW, FCA, FAS, FLB, dan CFR. Jadi Xworks itu penjual hanya bertanggung jawab menyediakan barang di tempat kerjanya, misalnya pabrik atau gudang. Pembeli menanggung semua biaya dan risiko dari tempat penjual hingga tujuan akhir. Penjual tidak bertanggung jawab atas pemuatan barang ke kendaraan pengangkut atau biaya pengiriman. Semua biaya dan risiko beralih ke pembeli saat barang diserahkan di tempat penjual. Ini adalah istilah yang memberikan tanggung jawab minimum kepada penjual dan maksimum kepada pembeli. Selanjutnya ada free carrier. Free carrier berarti penjual menyerahkan barang kepada pengangkut yang ditunjuk oleh pembeli di tempat yang disepakati. Penjual bertanggung jawab atas biaya dan risiko hingga barang diserahkan kepada pengangkut. Setelah barang diserahkan, semua biaya dan risiko ditanggung oleh pembeli. Istilah ini dapat digunakan untuk semua mode transportasi. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Denny Darmawan. Baik, terima kasih Silakan. Faisal atas waktunya. Jadi di sini ada FAS atau Free Alongside Ship. FAS artinya barang diserahkan penjual di samping kapal di pelabuhan muat yang disebut. Yang berarti risiko berpindah ke pembeli setelah barang dimuat ke kapal. Dengan demikian, tanggung jawab atas barang berpindah dari penjual ke pembeli sejak saat serah diterima. Istilah ini mewajibkan penjual untuk menyelesaikan seluruh prosedur ekspor. Namun, jika pembeli yang ingin mengambil alih tanggung jawab perusahaan prosedur ekspor, hal ini harus dinyatakan secara tegas di dalam kontrak. Proses serah terima barang antara eksportir dan importir berlangsung di tepi kapal di pelabuhan milik eksportir. Setelah serah terima dilakukan, barang secara resmi menjadi milik importir.
Penentuan tanggung jawab ini penting dalam kontrak perdagangan internasional karena mempengaruhi risiko dan biaya yang harus ditanggung masing-masing pihak. Dengan adanya peraturan yang jelas, kedua belah pihak dapat mengantisipasi potensi kendala dalam pengiriman barang, termasuk terkait dengan asuransi dan pengurus bea cukai, sehingga memperkecil risiko perselisihan di kemudian hari. Selanjutnya, FOB atau Free on Board. Artinya, peralihan segala resiko atas penjual kepada pembeli terjadi ketika barang telah melewati rel kapal atau pagar pengaman kapal di pelabuhan muat dan berada di kapal yang telah disebutkan. Pengelolaan prosedur ekspor sesuai dengan istilah ini menjadi tanggung jawab penjual. Proses penyerahan barang dilakukan ketika barang sudah berada di atas kapal di pelabuhan milik eksportir. Pada saat barang diserah di atas kapal, hak kepemilikan barang beralih kepada importir. Dalam kondisi ini, risiko kerusakan atau kehilangan barang setelah serah terima di atas kapal sepenuhnya menjadi tanggung jawab importir. Oleh karena itu, importir harus memastikan bahwa pengaturan asuransi dan logistik telah disiapkan dengan baik untuk melindungi barang selama perjalanan. Penggunaan terminologi ini memudahkan kedua belah pihak untuk memahami batasan tanggung jawab mereka dalam proses ekspor dan impor. Selanjutnya, GFR atau Cost and Freight, penjual membayar biaya pengangkutan hingga pelabuhan tujuan. Risiko berpindah ke pembeli setelah barang dimuat ke kapal, yang artinya segala risiko atas kerusakan atau kehilangan barang, serta segala macam biaya yang timbul setelah barang melewati royal kapal beralih dari penjual kepada pembeli. Berdasarkan terminologi ini, penjual bertanggung jawab menanggung seluruh biaya pengangkutan laut yang diperlukan agar barang tiba di pelabuhan tujuan yang telah ditentukan. Selain itu, penjual juga wajib mengurus seluruh proses ekspor, serah terima barang, ketika terjadinya barang berada di atas kapal di pelabuhan eksportir, yang berarti kepemilikan barang sudah beralih kepada importir sejak saat itu. Dalam konteks perdagangan internasional, penting bagi kedua pihak, penjual dan pembeli untuk memahami kewajiban masing-masing sesuai dengan terminologinya yang disepakati. Hal ini membantu mencegah kesalahpahaman terkait biayanya, pengurusan dokumen, serta resiko selama perjalanan. Dengan demikian, koordinasi yang baik dan pemahaman yang jelas mengenai tanggung jawab masing-masing pihak menjadi kunci untuk kelancaran transaksi. Selanjutnya, di sini ada invoice Incoterm contohnya yang diambil dari Pinterest, yang dimana di bagian atas nama itu ada informasi perusahaan yang memuat nama perusahaan, alamat, dan kontak perusahaan itu. Yang kedua ada informasi pelanggannya. Ada nama pelanggannya atau perusahaan yang menerima invoice, ada alamat lengkap pelanggan, kota, negara bagian, kode pos, detail, lokasi pelanggan, dan yang terakhir ada telepon dan email kontak pelanggan. Yang ketiga ada detail invoice-nya. Yang pertama ada nomor invoice, nomor unik yang mengidentifikasi invoice tersebut. Yang kedua ada tanggal pembuatan invoice. Yang ketiga ada syarat pembayaran, ketentuan pembayaran yang disepakati, seperti jatuh tempo pembayarannya kapan. Yang keempat, ada informasi pengiriman. Yang pertama ada kuantitasnya, dari deskripsinya, harganya, dan juga total biaya dari setiap item. Yang kelima ada total pembayaran. Ada subtotalnya untuk total sebelum pajak, yang ada pajak yaitu pajak yang dikenakan pada transaksinya. Yang ketiga ada total due atau jumlah total yang harus dibayarkan oleh pelanggan. Yang keenam ada syarat dan ketentuannya, dan ketujuh ada tanda tangan. Baik, terima kasih Faisal. Baik, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Untuk kesimpulan ini, INSORM adalah aturan standar internasional yang memberikan kejelasan dan konsistensi dalam transaksi global. Dengan mendefinisikan hak dan kewajiban penjual dan pembeli secara jelas, INSORM membantu mengurangi risiko ketidakpastian dan miskomunikasi.
Selain itu, Inform menyediakan acuan yang berguna untuk menyelesaikan sengketa sehingga mempermudah proses perdagangan internasional dan memastikan bahwa semua hak memahami tanggung jawab mereka dalam mengirimkan barang. Memahami Inform sangat penting bagi siapa saja yang terlibat dalam perdagangan internasional. Untuk materi kali ini sudah selesai. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.